Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Hoir, NIM E 2019-1159. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Baik, langsung saja. Perekonomian 2 sektor atau biasa disebut sistem perekonomian sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dari perekonomian 2 sektor ini, pendapatannya didapatkan dari faktor-faktor produksi antara lain gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Keseimbangan dalam perekonomian 2 sektor ini merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta, dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Kemudian, hubungan di antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga. Di antara faktor-faktor tersebut, yang paling penting adalah pendapatan rumah tangga yang telah dikurangi pajak pendapatan, karena dalam perekonomian 2 sektor ini tidak terdapat kegiatan pemerintah. Berarti tidak terdapat pajak pendapatan dan pajak-pajak lainnya. Pendapatan disposable adalah sama dengan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan disposable yang diterima oleh rumah tangga, maka semakin besar pula konsumsi yang akan mereka lakukan. Akan tetapi pertambahan konsumsi yang akan terjadi lebih rendah daripada pertambahan pendapatan yang berlaku. Maka makin lama kelebihan konsumsi rumah tangga yang kalau dibandingkan dengan pendapatan yang diterimanya akan menjadi bertambah kecil. Hubungan antara pendapatan disposable, pengeluaran rumah tangga, dan tabungan sangat erat. Ciri-ciri dari hubungan tersebut yaitu yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan menutupnya dari tabungan, yaitu mengambil dari tabungannya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Kemudian yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung. Pada suatu tingkat pendapatan disposable yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga akan sama besarnya dengan pendapatan disposable-nya. Apabila pendapatan disposable mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, maka rumah tangga tidak akan menggunakan seluruh pendapatan yang dapat dibelanjakan tersebut. Oke, berlanjut pada perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya ini akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah dalam suatu perekonomian. Yang pertama, campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini tidak akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua aliran pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor ini dinamakan juga sebagai ekonomi tertutup. Kemudian aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut yaitu
Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ini merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Kemudian yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga yakni aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Kemudian adapun jenis-jenis pajak pada perekonomian tiga sektor ini, yang pertama pajak objektif, di mana pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. Yang kedua, pajak subjektif, pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya itu pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya akan semakin besar pula. Kemudian yang ketiga, pajak langsung, di mana jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, atau pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Pajak tidak langsung di sini yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain yang menanggung beban pajak tersebut, yaitu para konsumen. Kemudian berlanjut pada perekonomian 4 sektor, di mana perekonomian 4 sektor ini merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan, di mana yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah, yaitu yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor maupun impor. Kemudian mekanisme perekonomian 4 sektor ini yaitu disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi hal ini juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Kemudian dalam perekonomian terbuka 4 sektor ini akan mewujudkan 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi 2 sektor yaitu menjelaskan hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen saja.
Sedangkan kegiatan ekonomi tiga sektor menjelaskan hubungan antara rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Sedangkan kegiatan ekonomi empat sektor menjelaskan hubungan antara rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.